Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeti Nur Izati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial dan teman-teman sejawat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa nikmat kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai analisis jalur atau path analysis. Saya, Valela Dewi, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama bersama rekan-rekan saya dari kelompok 12, yaitu Siti Nur Halimah, Samsan Nur Akbar, Khosyiah, Muhammad Dhani Ardiansyah, Suci Rahmayanti, Afif Hamidi, Erlan Hadi Saputra, dan Eriana Prihastini. Topik yang pertama yaitu pengertian analisis jalur. Analisis jalur dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah, terdapat perbedaan dasar antara analisis jalur yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang analisis regresi linier memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Adapun pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Steiner tahun 2005, analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linear berganda serta memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Yang kedua, yaitu menurut Paul Webley, analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan yang memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat yang bersifat hipotesis dalam variabel-variabel. Dan yang terakhir, menurut Jonathan Sarwono, analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen eksogenus terhadap variabel dependen endogenus. Melanjutkan penjelasan dari teman saya Ulfa, kita beralih ke tujuan menggunakan analisis jalur. Tujuan menggunakan analisis jalur diantaranya ialah yang pertama itu melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori, kemudian menerangkan mengapa variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer, dan menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Kemudian ada mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang terakhir adalah menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel independen endogenus lainnya. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan regresi dan analisis jalur. Di regresi, hubungan sebab akibat termasuk pengaruh langsung, dan di analisis jalur, hubungan sebab akibat termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang kedua, di regresi hanya ada variabel X dan Y, sedangkan di analisis jalur ada variabel mediasi atau perantara X dan Y. Oke, selanjutnya saya Samsan Nur Akbar akan melanjutkan beberapa materi elemen-elemen dalam analisis jalur. Elemen yang pertama itu ada variabel. Terdapat 3 variabel dalam analisis jalur, antara lain yang pertama yaitu variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel mediasi atau intervening. Nah, pada bagian di samping bisa kita lihat hubungan antara 3 variabel pada bagian tersebut. Dapat dijelaskan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel mediasi dan variabel mediasi mempengaruhi variabel terikat. Variabel mediasi berperan sebagai perantara antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga ada hubungan tidak langsung antara variabel bebas dan variabel terikat. Serta terdapat kemungkinan juga bahwa variabel bebas berpengaruh langsung terhadap variabel terikat. Kemudian elemen selanjutnya yaitu diagram jalur.
Diagram jalur merupakan alat untuk melukiskan secara grafis mengenai struktur hubungan kausalitas antar variabel eksogen, intervening, dan endogen. Untuk mempresentasikan hubungan kausalitas pada diagram jalur digunakan beberapa simbol antara lain. Yang pertama ini ada simbol tanda panah satu arah. Simbol satu ujung anak panah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Nah, variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam satu model. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian simbol yang kedua, simbol tanda panah dua arah. Simbol dua ujung anak panah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel eksogen. Kemudian simbol persegi atau simbol segi empat digunakan untuk menggambarkan variabel teramati, yakni variabel endogen dan variabel eksogen. Kemudian simbol yang terakhir yaitu yang berbentuk lingkaran. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan variabel yang tidak teramati atau variabel yang error. Oke, terima kasih. Untuk elemen dalam analisis jalur yang ketiga yaitu koefisien jalur. Koefisien jalur itu sendiri yaitu koefisien regresi standar atau disebut sebagai beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih variabel penyebab, maka koefisien jalurnya merupakan koefisien regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan. Simbol untuk melambangkan koefisien jalur adalah rho IJ, di mana I menyimbolkan variabel bebas atau eksogen, sedangkan J menyimbolkan variabel endogen. Jika model bersifat rekursif, maka koefisien jalurnya dapat diekspresikan menggunakan korelasi sederhana atau regresi linear berganda. Koefisien-koefisien ini biasanya dicantumkan pada diagram jalur di setiap garis jalurnya yang dinyatakan dalam nilai matriks. Untuk rumus koefisien jalur itu bisa dilihat di PPT, itu berbentuk matriks ya, di mana Rx1 Xi Xj itu merupakan koefisien korelasi antara variabel eksogen X1 dan variabel eksogen Xj, dan rho Yxi yaitu merupakan koefisien jalur X1 terhadap Y, dan Ryx1 merupakan koefisien korelasi antara variabel endogen Y dan variabel eksogen X1. Sedangkan untuk rumus koefisien korelasi itu sendiri, yaitu bisa dilihat di PPT ya, di situ. Ya, kalian bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung koefisien korelasinya. Lanjut ke elemen-elemen analisis dalam analisis jalur yang keempat, yaitu model diagram jalur dan persamaan struktural. Nah, model ini memiliki 3 ya. Yang pertama model satu jalur. Nah, berikut gambar model dengan satu jalur. Ini merupakan gambar diagram jalur untuk model satu jalur. Kalian bisa dilihat di PPT, di mana dari gambar tersebut mengisyaratkan hubungan antara X1 dengan Y1, X2 dengan Y1 adalah hubungan kausal, sedangkan hubungan antara X1 dengan X2 masing-masing adalah hubungan korelasional. Intensitas keeratan hubungan tersebut dinyatakan oleh besarnya koefisien korelasi Rx1 X2. Besarnya pengaruh langsung dari X1 ke Y1 dan dari X2 ke Y1 masing-masing dinyatakan oleh besarnya nilai numerik koefisien jalur, yaitu PY1X1 dan PY1X2. Bentuk persamaan dari diagram jalur tersebut yaitu Y1 sama dengan PY1X1 dikalikan dengan X1 ditambah PY1X2 dikalikan dengan X2 tambahkan dengan epsilon. Menyatakan bahwa Y1 dipengaruhi secara langsung oleh X1 dan X2, dan penyebab lain yang tidak diukur yang mempengaruhi model digambarkan oleh epsilon.
Untuk model yang kedua yaitu model 2 jalur. Berikut gambar model dengan 2 jalur, bisa dilihat di PPT, itu merupakan gambar diagram jalur untuk model 2 jalur. Nah, pada gambar tersebut terdapat 2 buah substruktur. Pertama, substruktur yang menyatakan hubungan kausal dari X1 dan X2 ke Y, dan substruktur yang kedua mengisyaratkan hubungan kausal dari Y1 ke Y2. Nah, untuk persamaannya yaitu yang pertama, Y1 sama dengan PY1X1 dikalikan dengan X1 ditambah PY1X2 dikalikan dengan X2 dan ditambahkan dengan epsilon 1. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y2 sama dengan PY2Y1 dikalikan dengan X1 ditambah epsilon 2. Nah, untuk model yang ketiga yaitu ada model kompleks. Berikut gambar model kompleks, bisa dilihat di PPT, itu merupakan diagram jalur untuk model kompleks. Nah, pada gambar tersebut terdapat 3 buah substruktur. Pertama, substruktur yang menyatakan hubungan kausal dari X1 dan X2 ke X3, dan substruktur yang kedua mengisyaratkan hubungan kausal dari X1 dan X3 ke Y1, dan substruktur yang ketiga menyatakan hubungan kausal dari X2, X3, dan Y ke Y2. Persamaannya dari gambar tersebut ada 3 ya. Yang pertama yaitu X3 sama dengan PYX3X1 dikalikan dengan X1 ditambah PX3X2 dikalikan dengan X2 ditambahkan dengan epsilon 1. Lanjut, yang kedua yaitu ada Y1 sama dengan PY1X1 dikalikan dengan X1 ditambah PY1X3 dikalikan dengan X3 dan ditambahkan dengan epsilon 2. Yang terakhir ada Y2 sama dengan PY2X2 dikalikan dengan X2 ditambah PY2X3 dikalikan dengan X3 ditambah PY2Y1 dikalikan dengan Y1 ditambah dengan epsilon 3. Sekarang lanjut ke koefisien determinasi dan residual. Koefisien determinasi R kuadrat adalah besarnya pengaruh bersama-sama variabel eksogen terhadap variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan jalur. Nah, rumus koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan dalam kurung rho YX1 rho YX2 sampai dengan rho YXK dalam kurung dikali R YX1 sampai dengan R YXK. Seperti itu rumusnya. Terus kemudian di sini ada koefisien residu epsilon Y adalah besarnya pengaruh variabel lain di luar model yang tidak ikut diamati. Rumus koefisien residu adalah sebagai berikut. Nah, epsilon Y sama dengan akar 1 min R kuadrat. Selanjutnya ada pengujian koefisien jalur secara simultan dan parsial. Untuk langkah-langkah yang digunakannya yaitu yang pertama bentuk hipotesis statistik, yakni H0 rho YX1 sama dengan rho YX2 sama dengan rho YXK sama dengan 0. Secara bersama-sama, semua variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen, yakni H0 rho YX1 sama dengan rho YX2 sama dengan rho YXK tidak sama dengan 0. Ada variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen. Kemudian, yang kedua, statistik uji yang digunakan, yakni F hitung sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 dikalikan koefisien determinasi dibagi K dikali 1 dikurangi R kuadrat atau koefisien determinasi. Dengan N jumlah sampel, K adalah jumlah variabel eksogen, dan R pangkat 2 adalah koefisien determinasi. Kemudian yang ketiga ada kriteria pengujian.
H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari T A per 2 dikali N dikurangi K dikurangi 1, atau jika dalam itu P dikurangi value sig, jika dalam SPSS P dikurangi value sig lebih besar dari alpha, yang berarti variabel eksogen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel endogen. Selanjutnya ada pengujian koefisien jalur. Selanjutnya yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Jenis pengaruh dalam analisis jalur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengaruh langsung atau direct effect, yaitu pengaruh yang dapat dilihat dari koefisien dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, jika dalam diagram jalur, pengaruh langsung ini ditandai dengan adanya garis yang menghubungkan antara variabel eksogen dan variabel endogen yang secara langsung, artinya bahwa tidak ada perantara di antara garis atau jalur tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung atau indirect effect, yaitu urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara. Nah, jika dalam diagram jalur memiliki variabel mediasi, maka hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen harus melalui variabel mediasi tersebut. Nah, artinya jalur pertama menunjukkan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel perantara. Jalur kedua menghubungkan antara variabel perantara dengan variabel endogen. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh total. Nah, pengaruh total ini adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengujian model ini dilakukan dengan cara membandingkan metrik kolerasi teoritis dengan metrik kolerasi empirisnya. Jika kedua metrik tersebut identik atau sesuai, maka model teoritis yang diajukan tersebut dapat disimpulkan dan diterima secara sempurna. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok 12 ini adalah analisis jalur ini merupakan sebuah analisis hasil perluasan dari regresi linier berganda, di mana analisis jalur ini bertujuan untuk menganalisa hubungan sebab akibat serta pengaruh secara langsung maupun tidak langsung antara variabel eksogen terhadap endogen. Analisis jalur ini digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Hubungan kausal selain didasarkan pada data, juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan hipotesis, pengujian, dan analisis logis. Adapun elemen-elemen pada analisis jalur yaitu variabel, diagram jalur, koefisien jalur, model diagram jalur dan persamaan struktural, koefisien determinasi dan residual, pengujian koefisien jalur secara simultan dan parsial, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total, dan pengujian model atau pengujian dengan kesesuaian model. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok 12 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.